Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan Bapak Ibu, ada salah satu tokoh di Alkitab yang kontroversi, yang sering kali di dalam perjalanan hidupnya kita hanya fokus kepada kesalahan dan kegagalan yang ia perbuat. Padahal sebetulnya ada pelajaran dan keteladanan yang cukup menarik yang bisa diambil dari tokoh Alkitab ini apabila kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mari sama-sama kita membuka ayat firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim 16 ayat 28 dan 30. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Kita bisa mengambil setidaknya beberapa kesimpulan dalam ayat atau perikop ini. Yang pertama ada di ayat 30C. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Simson mengalami hujan akhir kemenangan terbesar di dalam kehidupannya. Usaha yang dilakukan Simson sepanjang hidupnya tidak sebanding dengan ketika anugerah Tuhan yang dinyatakan sekali lagi di dalam kehidupannya. Kekuatan Simson yang sesungguhnya bukan di rambutnya. Buktinya ketika rambutnya sudah mulai tumbuh, kekuatannya tidak kembali seperti sedia kala. Kalau kita perhatikan dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-22. Lalu dari manakah asal kekuatan Simson jika bukan dari rambutnya? Kekuatan Simson yang sesungguhnya karena anugerah Tuhan. Rambut hanyalah media. Jangan melakukan segala sesuatu dengan upaya sendiri. Resep hidup bahagia dari Albert Einstein pernah dilelang laku puluhan miliar harganya. Padahal Albert Einstein belum tentu menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Kalau Anda bijak, ikutilah saran dari orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Salah satu kisah mengenai anugerah Allah yang bisa kita pelajari yaitu dari orang terkaya sepanjang zamannya, yakni Raja Salomo. Dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sombong itu bukan berarti Anda harus bermegah atau meninggikan diri sendiri. Ketika kita bekerja tanpa meminta penyertaan Tuhan, Anda sudah sombong. Ketahuilah bahwa anugerah dan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Seringkali kita merasa puas dan berbangga ketika memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anda merasa itu mungkin karena kehebatan, kemampuan, atau kepintaran yang Anda miliki. Tanpa disadari Anda sudah menjadi pribadi yang angkuh. Padahal mungkin dalam mendapatkan upah atau hasil yang demikian Anda harus mengupayakannya dengan tenaga yang begitu ekstra atau sampai banting tulang. Seringkali yang menjadi penghambat keberhasilan dalam kehidupan ini bukan orang lain tetapi diri Anda sendiri. Firman Allah dengan tegas menyatakan bahwa di dalam Tuhan kita tidak perlu berbuat sampai sejauh itu. Mengapa? Karena ketika kita hanya menyerahkan sebagian dari kemampuan kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan hanya akan bertindak sesuai dengan iman Anda yang setengah itu. Kalau Anda menyerahkan 90% kemampuan Anda ke dalam tangan Tuhan, sejauh 90% itu Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara. Tetapi ketika Anda menyerahkan seluruh kemampuan Anda ke dalam tangan Tuhan, setiap potensi yang Anda miliki, maka engkau akan melihat bahwa anugerah Tuhan akan dicurahkan sepenuhnya dan Dia akan bekerja secara maksimal dalam kehidupan saudara. Maka dari itu ketika bekerja dan berusaha, jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mari serahkan kekuatan kita yang terbatas ini ke dalam tangan Tuhan. Maka dari itu kekuatan yang tidak terbatas akan turun menaungi kehidupan saudara. Kalau Anda berpikir di masa lalu Anda mengalami kejayaan yang begitu luar biasa, banyak hal, prestasi-prestasi, pencapaian yang gemilang yang bisa diperoleh. Akan tetapi keadaan yang saya alami sekarang sepertinya sangat bertolak belakang dengan apa yang sudah terjadi di masa lampau. Ingatlah kisah Simson, tetap andalkan Tuhan selalu. Satu kali lagi, Tuhan akan memulihkan keadaanmu jauh lebih indah daripada apa yang dapat Anda bayangkan. Simson mendapatkan kemenangan yang terbesar di akhir hayatnya karena dia benar-benar mau menyerahkan sisa-sisa kekuatan, seluruh potensinya ke dalam tangan Tuhan.
Tidak ada kata terlambat untuk pengenapan janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apapun latar belakang usia yang Anda miliki, tetaplah berani untuk bermimpi. Dan ayat yang ke-28 yang sudah kita baca memiliki korelasi dengan Ibrani 11 ayat 32 yang menyebutkan bahwa Simson merupakan salah satu dari pahlawan iman. Abraham, Ishak, Yakub, Musa tidak mengherankan kalau mereka disebut dengan pahlawan iman. Tetapi ketika Simson disejajarkan dengan pahlawan-pahlawan iman yang lainnya, ada satu pertanyaan yang besar. Apa halnya yang menjadikan Simson pahlawan iman? Kalau kita melihat track record kehidupannya sangat jauh dari kata sempurna. Ia merupakan pribadi yang tidak setia, banyak kekurangan. Tetapi di dalam kelemahannya, Simson tetap mencari wajah Tuhan. Tetap jadilah seperti Simson. Di dalam kelemahan kita, di dalam kondisi yang terhimpit, sudah tidak mempunyai pengharapan lagi, ia tetap menaruh pengharapan dan keyakinan bukan kepada yang lain. Bukan kepada rambutnya, bukan kepada tubuhnya yang mungkin gagah, atau memanggil bantuan tentara Israel. Tetapi ia tetap menyandarkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Yang Simson lakukan ialah berseru dan memanggil nama Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Meskipun di dalam perjalanan mengiring Tuhan ada kalanya kita jatuh dan tidak setia. Kalau kita memohon di dalam doa, artinya kita menyadari bahwa Tuhan mampu melaksanakan dan melakukan apa yang kita doakan. Meskipun situasi yang sedang dihadapi sepertinya mustahil untuk dirubah. Tuhan bukan saja mampu menolong kehidupan saudara, tetapi Dia juga mau menolong setiap kehidupan kita. Jadi tetap sandarkan iman dan pengharapan saudara hanya kepada Tuhan. Meskipun Simson kehilangan rambutnya, tetapi dia tidak kehilangan identitasnya di mata Tuhan. Mengapa demikian? Karena perjanjian yang dilakukan bukan dari pihak manusia kepada Allah, melainkan dari pihak Allah kepada manusia. Allah lah yang mengadakan perjanjiannya kepada orang tua Simson. Emosi dan sifat manusia seringkali tidak mengalami ketetapan. Tetapi berbeda dengan sifat Allah yang tidak pernah berubah dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Jika seringkali dalam mengiring Tuhan kita rasanya tidak dikasihi, ditinggalkan oleh Tuhan, itu kurang tepat. Karena Tuhan adalah pribadi yang setia, konsisten. Acap kali ketika rasanya ditinggalkan atau dibiarkan Tuhan, itu kurang betul. Karena sebetulnya kitalah yang lari menjauh dari hadirat Tuhan. Maka dari itu kita seolah-olah tidak bisa merasakan kehadirannya. Kalau Anda pernah membuat api unggun, yang Anda rasakan ialah semakin dekat dengan api unggun itu, akan semakin panas pula yang kita rasakan, dan demikian sebaliknya. Mintalah kepada Roh Kudus biar Dia tetap menjaga api itu tetap menyala di dalam kehidupan kita. Identitas Simson di mata Tuhan ialah tetap seorang nazir Allah. Simson hidup di dalam perjanjian lama yang dimana kasih karunia belum dinyatakan secara utuh untuk mendapatkan belas kasihan. Sebegitu rupa, terlebih lagi anugerah yang boleh saya dan saudara terima sebagai umat perjanjian baru. Mau seperti apapun kondisi saudara pada saat ini, mau sampai habis rambutmu seperti Simson yang melambangkan kekuatanmu, mungkin Anda sudah habis-habisan menghadapi pergumulanmu, jatuh bangun dalam mengelola usaha atau bisnismu, atau dalam mendidik dan mendoakan anak, sudah tidak bisa bangkit berdiri dalam menghadapi setiap situasi yang rasanya begitu mencekik. Saya mau perkatakan, Anda tidak pernah kehilangan identitasmu sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kelemahannya, ketika Simson berseru kepada Tuhan, Allah langsung mendengar dan menjawab seruannya. Tidak ada gading yang tidak retak. Di keadaan yang demikian, undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam kehidupan saudara, agar ia dapat masuk ke dalam retakan-retakan yang ada dan mulai mengisinya secara sempurna sehingga Anda dapat pemulihan secara utuh. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, atas firman yang telah kami dengarkan. Biar setiap jemaat yang mendengarkan mendapat kekuatan, penghiburan, bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Apapun situasi yang sedang mereka alami, kesulitan yang sedang mereka hadapi, kami percaya Engkau mampu membukakan jalan, karena Engkau adalah Allah di atas kemustahilan, mampu mengubahkan kemustahilan menjadi sebuah kemungkinan. Terima kasih, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.